Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa kekurangan sesuatu apapun, tetap semangat untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali untuk meneruskan materi matematika kelas 7, yaitu tentang himpunan. Pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian himpunan, lambang himpunan dan anggotanya, kemudian menyatakan himpunan, sampai dengan himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Pada hari ini kita akan membahas tentang himpunan kosong, kemudian himpunan semesta, kemudian himpunan bagian, dan himpunan kuasa. Jadi pada hari ini kita akan meneruskan materi himpunan, yaitu ke jenis-jenis himpunan. Baiklah, kita mulai dengan himpunan kosong. Pada minggu kemarin kita sudah mengenal himpunan. Yang dimaksud dengan himpunan adalah kumpulan yang bisa didefinisikan dengan jelas. Jadi himpunan itu biasanya mempunyai anggota. Sekarang bagaimana dengan himpunan kosong? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalkan kalian menyimpan buku, pensil, pulpen, dan penggaris di dalam tas. Jadi di dalam tas tersebut bisa kita katakan kumpulan alat tulis. Nah, kumpulan alat tulis tersebut termasuk ke dalam himpunan. Nah, kemudian tas tersebut akan dicuci, maka barang tersebut harus dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, jika suatu ruang tidak ada isinya, kalian menyebutnya apa? Nah, begitu juga di dalam himpunan. Bagaimana kalau yang awalnya himpunan alat tulis di dalam tas? Nah, sekarang kan di awalnya ada buku, pensil, pulpen, dan penggaris. Kemudian isinya kita keluarkan. Buku, pulpen, pensil, dan penggarisnya dikeluarkan. Nah, sekarang kalau ditanya, sebutkan himpunan alat tulis yang masih ada di dalam tas. Masih ada nggak? Tidak ada kan? Jika suatu ruang tidak ada isinya, kalian menyebutnya apa? Kosong ya, atau nol. Maka demikian juga halnya dengan himpunan alat tulis yang ada di dalam tas. Karena sudah dikeluarkan semua, maka keadaan dalam tas dikatakan kosong. Paham ya? Sehingga kita bisa mendefinisikan himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota atau himpunan dengan kardinalitas sama dengan 0. Ingat, yang dinamakan dengan kardinalitas itu adalah anggota dari himpunan. Bagaimana menotasikan himpunan kosong di dalam matematika? Nah, himpunan kosong dapat ditulis dengan notasi atau simbol seperti berikut ini. Nih, lihat. Nih, tanda kurawal, tapi tidak ada isinya, jadi tanda kurawal doang ya. Jadi hanya tanda kurawal saja. Atau selain dengan tanda kurawal saja, bisa juga dinotasikan dengan 0 kemudian dicoret. Jadi ingat kembali, yang dinamakan himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Dinotasikan seperti ini. Tanda kurawal kosong ya, tidak ada isinya, atau 0 yang dicoret. Paham? Mudah-mudahan kalian paham ya. Kalau sudah paham, kita teruskan ya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang contoh dari himpunan kosong. Nih, misalnya ibu punya himpunan A. Nah, A sama dengan himpunan nama bulan dalam setahun yang terdiri dari 25 hari. Ada enggak?
nama bulan dalam setahun yang terdiri dari 25 hari. Yang kita tahu kalau himpunan bulan dalam setahun di dalam tahun kabisat itu mulai dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada nggak yang jumlah harinya 25? Tidak ada kan? Atau misalnya di tahun Hijriah dari mulai Muharram, Safar, sampai dengan ke Zulhijjah, ada tidak yang jumlah harinya 25? Tentu tidak kan? Yang ada itu jumlah hari dalam sebulan itu kalau tidak 29 itu 30 kalau di bulan di tahun Hijriah. Kalau di tahun Masehi kalau tidak 30 yaitu 31 kecuali bulan Februari. Kalau tidak 28 bisa 29 yang dinamakan dengan tahun kabisat. Sehingga kalau kita lihat A itu tidak mempunyai anggota, bisa kita tuliskan A sama dengan hanya huruf Kurawal saja atau A sama dengan 0 yang dicoret. Karena tidak ada bulan yang harinya 25, sehingga A ini merupakan himpunan kosong. Perhatikan contoh lainnya. B sama dengan himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Apakah ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2? Seperti yang kita ketahui, bilangan ganjil itu terdiri dari 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Sehingga B merupakan himpunan kosong. Dituliskan B sama dengan Kurawal, tidak ada anggotanya, atau B sama dengan 0 dicoret. Ini artinya B merupakan himpunan kosong karena tidak ada bilangan ganjil yang bisa dibagi oleh 2. Oke, perhatikan berikutnya. C sama dengan himpunan X, di mana X adalah bilangan cacah kurang dari 1. Apakah C merupakan himpunan kosong? Apakah ada bilangan cacah kurang dari 1? Nah, perhatikan, C bukan himpunan kosong karena C mempunyai anggota yaitu 0. Atau bisa kita tuliskan C sama dengan himpunan yang anggotanya 0. Perhatikan lagi, apakah notasi ini? Kurung Kurawal, di dalam kurung Kurawal ada 0 coret, merupakan himpunan kosong? Perhatikan, apakah ini merupakan himpunan kosong? Ya, kamu tentu udah tahu dari pembahasan tadi. Ini nih, Kurawal, di dalamnya ada 0 kemudian dicoret, bukan himpunan kosong. Karena apa? Karena di dalam himpunan tersebut ada isinya, yaitu 0 yang tercoret. Paham? Mudah-mudahan kalian paham ya. Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu himpunan semesta. Perhatikan, jika kita membicarakan mobil, bus, truk, kapal, terbang, kereta, dapat kita katakan bahwa kita sedang membicarakan alat transportasi. Jadi mobil, bus, truk, kapal terbang, kereta termasuk alat transportasi ya. Dengan kata lain, semesta pembicaraan kita adalah alat transportasi. Nah, dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa himpunan semesta adalah himpunan yang memuat anggota. Dapat kita simpulkan bahwa himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota yang sedang dibicarakan, dinotasikan dengan S. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Himpunan V terdiri dari paus,
harimau, kucing, singa, monyet, sapi. Tentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan V. Nah, kita bisa menyebutkan karena himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota yang sedang dibicarakan, berarti himpunan semestanya adalah himpunan yang bisa memuat paus, harimau, kucing, singa, monyet, dan sapi. Misalnya, himpunan semestanya S-nya adalah mamalia, yaitu hewan yang apa? Yang melahirkan, ya. Atau bisa juga S-nya itu adalah semestanya itu dari himpunan V ini adalah hewan yang bernapas menggunakan paru-paru. Karena paus, harimau, kucing, singa, monyet, sapi ini bernapasnya menggunakan paru-paru. Nah, kita tidak mungkin menyebutkan himpunan semesta dari himpunan V ini adalah himpunan hewan darat. Kenapa? Karena di sana ada paus, ya. Atau kita juga tidak mungkin menyebutkan himpunan semestanya hewan yang berkaki 4. Kenapa? Karena ada paus dan monyet. Jadi yang dimaksud himpunan semesta sekali lagi adalah himpunan yang memuat semua anggota yang sedang dibicarakan dan dinotasikan dengan S. Oke, kita teruskan ke materi berikutnya, yaitu himpunan bagian. Perhatikan himpunan-himpunan berikut. A adalah himpunan yang terdiri dari beca, delman, kereta, mobil, bus, kapal. Sedangkan himpunan B adalah himpunan yang anggotanya terdiri dari kereta, mobil, bus, dan kapal. Sedangkan C adalah himpunan yang anggotanya terdiri dari beca, delman, kereta, dan bus. Sekarang perhatikan, kita analisis satu persatu. Nih, perhatikan himpunan A dengan himpunan B. Perhatikan, setiap anggota himpunan B, kereta, mobil, bus, dan kapal, juga merupakan anggota himpunan A. Perhatikan himpunan A. Sehingga B adalah himpunan bagian dari A. Dinotasikan seperti berikut ini. Lihat notasinya. Ini dibacanya adalah B himpunan bagian dari A. Karena setiap anggota B ada di A, ya. Oke, perhatikan lagi sekarang himpunan A dengan C, ya. Nih, lihat. Himpunan A terdiri dari beca, delman, kereta, mobil, bus, dan kapal. Sedangkan C adalah beca, delman, kereta, dan bus. Perhatikan, setiap anggota C juga merupakan anggota himpunan A. C merupakan himpunan bagian dari A atau dinotasikan seperti ini. Ini dibacanya adalah C merupakan himpunan bagian dari A karena semua anggota C ada di A. Sekarang perhatikan himpunan B dan C. Nih, perhatikan ya. Nah, ini tidak semua anggota himpunan B termasuk himpunan C. B bukan himpunan bagian dari C. Dinotasikan B. Nah, ini bukan himpunan dari C. Kenapa? Karena nih, kereta, mobil, bus, kapal ini tidak semuanya ada di C. Jadi hanya ada beberapa saja yang ada, hanya yang sama ya, hanya ada 2 kereta dan bus. Sementara mobil dan kapal tidak ada di C. Sehingga ini B bukan merupakan himpunan bagian dari C. Oke, sekarang perhatikan lagi himpunan C dan B. Tidak semua anggota himpunan C termasuk himpunan B, ya.
C bukan himpunan bagian dari B. Dinotasikan ini C, kemudian ini dicoret B. Jadi ini dibacanya adalah C bukan himpunan bagian dari B. Karena tidak semua anggota himpunan C termasuk himpunan B. Berdasarkan uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa himpunan A merupakan himpunan bagian dari B jika setiap anggota A menjadi anggota B. Ditulis dengan notasi seperti ini. Jadi A himpunan bagian dari B. Oke, perhatikan notasi berikut ini. A himpunan bagian B. Ini nih tanda ini ya. Dibaca A himpunan bagian dari B. Sekarang perhatikan notasi ini. B, notasi ini kemudian A. Maka dibaca himpunan B memuat A. Perhatikan perbedaan kedua notasi ini dan bagaimana cara membaca masing-masing notasi tersebut. Baiklah, kita teruskan ke contoh soal untuk himpunan bagian supaya kalian lebih paham lagi. Perhatikan soal-soal berikut ini. Nah, di sini udah ada 6 buah soal. Baiklah, kita analisa satu persatu. Mulai dari contoh yang A. Perhatikan yang A. Himpunan 1, 2, 3 merupakan himpunan bagian dari negatif 1, 0, 1, 2, 3. Benar atau salah? Ya, benar. Karena 1, 2, 3 ini himpunan 1, 2, 3 ada atau termuat di himpunan negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Jadi ini jawabannya benar. Sekarang perhatikan yang B. Himpunan negatif 1 dengan 1. Apakah merupakan himpunan bagian dari himpunan 0, 1, 2, dan 3? Apakah benar atau salah? Lihat, perhatikan. Apakah himpunan yang ini ada di sini? Tidak ada. Jadi jawabannya adalah betul, yaitu jawabannya adalah salah ya. Sekarang perhatikan yang C. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari himpunan A, B, C, D. Benar atau salah? Ya, benar jawabannya. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian. Kemudian sekarang yang D. A, himpunan bagian dari himpunan A dan B. Benar salah? Yang ini, nih lihat, ada yang kurang. Ini harusnya berada di dalam tanda himpunan. Berarti kalau begini, jawabannya adalah salah. Karena kalau begini penulisannya ini harusnya menggunakan notasi elemen atau anggota ya, yang kemarin sudah dipelajari sebelumnya. Sekarang perhatikan yang contoh soal yang E. Himpunan 1, 2, 3 merupakan himpunan bagian dari himpunan 1, 2, 3. Jawabannya apa? Ya, benar. Himpunan 1, 2, 3 merupakan himpunan bagian dari 1, 2, 3 karena ini termuat di sini. Oke, sekarang perhatikan lagi contoh soal yang terakhir, yang F. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari himpunan kosong. Nah, ini soalnya sama seperti yang E. Jadi himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari himpunan kosong. Jadi jawabannya adalah benar. Semoga dengan contoh soal ini kalian bisa lebih memahami tentang himpunan bagian. Baiklah, kita melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu menentukan banyaknya himpunan bagian. Untuk memahami cara menentukan banyaknya himpunan bagian, perhatikan tabel berikut ini. Nah, di sini yang pertama ada himpunan kosong. Di sini himpunan bagian yang mungkin terbentuk hanya satu, yaitu hanya himpunan kosong. Sehingga banyak himpunan bagian yang mungkin adalah satu. Kemudian di sini ada himpunan satu, yaitu banyak anggotanya satu, itu satu saja.
himpunan bagian yang mungkin yang bisa dibentuk adalah 2, yaitu himpunan kosong dan himpunan yang anggotanya 1. Sekarang perhatikan himpunan yang anggotanya 2. Ini di sini ada contoh himpunan 1 dan 2. Himpunan bagian yang bisa terbentuk ada berapa? Yang pertama kita dari himpunan kosong dulu. Kemudian himpunan yang anggotanya 1, itu himpunan 1, himpunan 2. Kemudian himpunan yang anggotanya 2, itu 1 dan 2. Jadi total himpunan bagian yang bisa dibentuk ada 4. Sekarang perhatikan yang ini, yang himpunan anggotanya ada 3, itu 1, 2, 3. Himpunan bagian yang mungkin terbentuk ada berapa? Mulai dari himpunan yang kosong dulu. Kemudian himpunan yang anggotanya 1. Ini yang himpunan kosong ada 1, kemudian himpunan yang anggotanya 1 ada 3, yaitu himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3. Kemudian himpunan yang anggotanya ada 2, yaitu 1 dengan 2, 1 dengan 3, kemudian dengan 2 dan 3. Kemudian himpunan yang anggotanya ada 3, yaitu 1, 2, 3. Jadi kalau kita mempunyai himpunan yang anggotanya ada 3, maka himpunan yang bisa dibentuk ada berapa? Nih, ternyata ada 8. Kemudian ini yang berikutnya adalah himpunan yang anggotanya ada 4. Di sini ada huruf B, A, I, K. Nah, himpunan bagian yang mungkin terbentuk ada berapa? Perhatikan, ini dimulai dari himpunan yang tidak mempunyai anggota atau himpunan kosong. Kemudian himpunan yang 1 anggota ada berapa? Ada 4. Ada himpunan huruf B, himpunan A, himpunan I, himpunan K. Kemudian himpunan yang mempunyai 2 anggota. Ini ada himpunan BA, himpunan BI, himpunan BK, himpunan AI, himpunan AK, himpunan IK. Kemudian udah tidak ada lagi kan yang 2. Nah, kemudian sekarang setelah anggotanya 2, sekarang yang anggotanya 3. Ada berapa? Nah, ini ada himpunan B, AI, ada himpunan B, AK, himpunan A, IK, kemudian himpunan I, KB, dan sekarang himpunan yang anggotanya 4, yaitu BAK. Sehingga jumlahnya kalau kita hitung ada 16. Perhatikan angka 1, 2, 4, 8, dan 16. Ternyata ini merupakan bilangan berpangkat dengan basis 2. Sehingga jika banyaknya anggota himpunan A adalah N, maka banyaknya himpunan bagian dari A adalah 2 pangkat N. Nah, ini bisa kalian gunakan sebagai rumus untuk mencari banyaknya himpunan bagian yang bisa dibentuk, yaitu 2 pangkat N. Baiklah, untuk lebih memahami cara menentukan banyaknya himpunan bagian, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan banyaknya himpunan bagian dari himpunan A yang terdiri dari himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk penyelesaiannya, langkah awal kita menentukan dulu kardinalitas dari A atau menentukan banyaknya anggota dari A. Banyaknya anggota dari A ada berapa? Coba kalian hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berdasarkan rumus yang sudah dipelajari sebelumnya, banyaknya himpunan bagian dari A, nah ini tadi kan 2 pangkat N. N-nya ini 5, berarti ini 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu ada berapa? 2-nya dikalikan sebanyak 5 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, ini hasilnya adalah 32. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi bisa kalian buktikan, yaitu nih, himpunan bagian yang 0 anggotanya. Nih, ada 1. Kemudian himpunan bagian yang 1 anggotanya ada berapa? Ada 5. Ini ada
himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3, himpunan 4, himpunan 5. Sekarang himpunan bagian yang 2 anggotanya ada berapa? Di sini ada 10. Ini rinciannya, uraiannya. Ada 12, ada 13, 14, 15, 23, 24, 25, 34, 35, 45. Caranya bisa kalian urutkan dari anggota himpunan yang tadi. Kemudian himpunan bagian yang 3 anggotanya sama, kalian urutkan, tapi hanya 3 anggota. Jangan ada anggota yang sama ya. Harus anggota yang berbeda untuk tiap anggota bagian. Nah, setelah diuraikan, ternyata ada 10 himpunan bagian yang mempunyai 3 anggota. Ini uraiannya. Kemudian ini yang 4 anggotanya, himpunan bagian yang 4 anggotanya. Nah, ini ternyata ada berapa? Nih, di sini ternyata ada 5 himpunan bagian yang anggotanya 4 anggota. Dan yang terakhir 5 anggotanya, ada 1. Setelah dihitung ternyata berjumlah 32. Jadi ini terbukti ya. Oke, ini materi terakhir adalah tentang himpunan kuasa. Apa yang dimaksud dengan himpunan kuasa? Himpunan kuasa adalah himpunan yang memuat semua himpunan bagian. Nah, himpunan bagian udah dipelajari kan sebelumnya. Nah, kalau himpunan bagian tersebut dituliskan dalam bentuk himpunan, akan membentuk himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A ditulis dengan notasi P dalam kurung A. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh berikut ini. Misalkan himpunan A adalah himpunan yang anggotanya terdiri dari 1, 2, dan 3. Kemudian himpunan bagian dari A adalah, nah ini seperti yang udah dibahas sebelumnya, ada berapa? Ini ada 8. Ada yang 0 anggotanya, ada yang 1 anggotanya, ada yang 2 anggotanya, dan ada yang 3 anggotanya. Nah, ini udah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Sehingga himpunan kuasa dari A dituliskan seperti berikut ini. P dalam kurung A sama dengan kurung kurawal, awal dan akhir dari himpunan bagian. Nah, ini beginilah cara penulisan untuk himpunan kuasa, yaitu diberi himpunan, di dalamnya ada himpunan bagiannya. Nah, inilah pembahasan kita hari ini. Untuk selanjutnya, seperti biasa, supaya kalian lebih memahami tentang materi yang kita pelajari hari ini, kerjakan latihan soal berikut ini. Seperti biasa, soalnya kalian jawab di buku tulis kalian, kemudian nanti hasilnya di-upload di Google Classroom. Jika kalian belum paham mengenai materi hari ini, yaitu materi yang kita bahas hari ini terdiri dari himpunan kosong, himpunan semesta, himpunan bagian. Nah, kalian bisa nanti didiskusikan lewat WA group atau japri group ke Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang diberikan hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.